setiap saudara yang ada di sini dan juga yang ada join di via Zoom untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita muliakan Tuhan, mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yes, hari ini adalah hari saatnya kita merayakan kasih Tuhan bahwa Dia telah mati, dikuburkan bahkan bangkit menebus dosa kita. Amin. Amin. Oke, siapa yang siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan kita? Yeah. Oke, come on team, let's sing. Let's start the song. Okay, you may clap your hands, everyone. Come on, preteens. Let's sing. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu semua. Ku nyanyikan Tuhanku penebus, ajak Tuhan, ajak Tuhan. Ku nyanyikan Tuhanku penebus, ajak Tuhan, ajak Tuhan, ajak Tuhan. Come on, clap your hands. Let's sing aloud. Dan bila ku pandang akan salibmu, tanda kasihmu bagi dunia, kau relakan mati tebus dosaku. Ku sembah kau Tuhan dan Rajaku. Ku nyanyikan Tuhanku penebus, ajak Tuhan, ajak Tuhan. Ku nyanyikan Tuhanku penebus, ajak Tuhan, ajak Tuhan, ajak Tuhan. We worship you, Lord. Yes, Lord. Let's sing. Bila tiba Kristus kan memanggilku, sungguh besarlah sukacitaku. Kan ku beri hormat dan pengagungan, dan berseru-seru ajak Tuhan. Ku nyanyikan Tuhanku penebus, ajak Tuhan, 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 ajak Tuhan, ajak Tuhan, ajak Tuhan, ajak Tuhan, ajak Tuhan. Woo! Yes! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Bahwa benar Engkau Yesus Kristus Tuhan, kami yang hidup. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Kami datang di tempat ini Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Bahwa benar Engkau layak yang disembah, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Penuhi kami Tuhan, penuhi hati kami Tuhan dengan kasih-Mu. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi pikiran kami Tuhan. Kami datang di tempat-Mu Tuhan untuk melihat bagaimana Engkau sangat berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Nama-Mu layak ditinggikan dan dimuliakan. Thank you Lord, thank you Jesus. Miracles, wonders, secret I can contain. They unfold when I speak your name. I'm in awe of your greatness, oh God. All the lies, the fears and the doubt, oh they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid. Yes, Lord. Oh God, in worship I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me
fears, they come crashing, Lord. When I say your name, You're drawing me in your embrace. When I say your name, Lord. when I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer lagging. When I say your name, you're drawing me in your embrace. In Jesus' name, I see faith arising. In Jesus' name, my fears they come crashing. In Jesus' name, I'm drawn into your embrace. In Jesus' name, we know there is healing. In Jesus' name, we're no longer lagging. In Jesus' name, we're drawn into your embrace. And you comfort. Let's sing it out. You restore my soul. Lord, you hide me. Oh, you hide me, Lord. And you call me your. Oh, you comfort, yes, Lord. You restore my soul. Lord, you hide me, yes, Lord. You call me yours. Oh, Jesus, Jesus. Yes, Lord. When we say your name, Lord, ketika kami memanggil namamu Tuhan, kami tahu ada jaminan yang pasti. There will be healing. Akan ada kesembuhan, akan ada kelepasan. Ketika kami berseru kepada namamu Tuhan, nama yang ajaib, nama yang memberikan kehidupan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena firman Tuhan berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. For those who fear of the Lord, pada mereka yang takut akan Dia, mata Tuhan tertuju. Kepada mereka yang percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada apa yang kita lihat, daripada apa yang kita alami saat ini. Dari setiap situasi dan keadaan yang kita mungkin lihat, God is bigger than that. Bahwa Tuhan itu lebih besar. Dan mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Kepada mereka yang percaya bahwa Tuhan itu penuh rahmat dan Dia setia akan setiap janjinya, bahwa Dia selalu menepati setiap janjinya. Saudara, Tuhan tidak pernah tidur. Matanya selalu terbuka dan selalu tertuju kepada setiap umatnya yang berseru kepada Dia dan menaruh kepercayaan penuh kepada Dia.
Sehingga di saat kita mengalami kesusahan, di saat kita mengalami yang namanya penderitaan, namun kita masih tetap percaya. Walaupun kita mengalami saat-saat yang susah, namun ketika kita tetap memilih untuk percaya dan berharap kepada kasih setia Tuhan, maka Tuhan berjanji bahwa Dia memberikan kelepasan. Dia memberikan kelegaan. Dan bahkan Dia akan memelihara hidup kita. Janji Tuhan itu pasti kepada setiap orang yang percaya, yang menaruh pengharapan mereka kepada Dia. Janji Tuhan adalah mereka akan mendapatkan kelepasan, mereka akan mendapatkan kelegaan, dan mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk janji-Mu. Kami tahu Engkau adalah Allah yang setia. Firman-Mu berkata bahwa setiap mereka yang berseru kepada Engkau, Engkau akan memberikan kelepasan dan Engkau akan memelihara hidup mereka. Dan hari ini Tuhan, kami mau berseru kepada nama Yesus, kepada pribadi yang besar, pribadi yang lebih besar daripada apa yang kami lihat, daripada setiap situasi yang kami alami. Yet you are bigger. Kau lebih besar. Kami berseru kepada nama yang memberikan kami pengharapan, yang memberikan kami jaminan kepastian bahwa Engkau akan selalu memelihara, Engkau akan melepaskan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, selamat datang di Gereja Every Nation Manado. Dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan di rumah Tuhan. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara dengan firman Tuhan di Matius, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada banyak orang, bahkan kepada orang yang percaya, Dia memberikan peringatan. Tuhan Yesus berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehatta saja pada jalan hidupnya? Saudara, kebenaran yang harus kita yakini adalah bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan Yesus memberikan dirinya sebagai ganti hidup kita. Dan firman Tuhan berkata, jika burung-burung saja tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tapi dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita yang jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Firman Tuhan ini bukan mengajar kita di ayat 26, burung tidak menabur dan tidak menuai. Bukan mengajar buat kita untuk tidak menabur dan tidak menuai, pastinya. Karena apa? Kalau burung tidak menabur dan tidak menuai, kita bukan burung. Amen. Karena kita berharga, maka kita menabur dan menuai. Amen. Firman ini bukan mengajar buat kita untuk burung saja tidak menabur dan tidak menuai, Tuhan pelihara. Ya sudah, kita tidak menabur dan tidak menuai. No. Karena kita melebihi burung-burung itu, kita jauh lebih berharga daripada burung-burung itu, maka kita menabur dan menuai. Amen. Kita menabur dan kita menuai. Kita sangat berharga bagi Tuhan. Pesan saya adalah berhenti khawatir. Firman Tuhan ini berpesan supaya setiap orang berhenti khawatir. Stop worrying about anything. Berhenti khawatir akan hari ini maupun hari esok. Akan apa yang kita makan, apa yang akan kita minum maupun kita pakai. Tuhan adalah Tuhan yang setia dan Dia adalah jaminan atas pemeliharaan hidup kita. Just trust in Him. Percayalah kepada Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami melebihi daripada burung-burung itu Tuhan.
mereka yang tidak menabur dan tidak menuai, namun Engkau tetap pelihara. Kami jauh melebihi itu, kami lebih berharga daripada burung-burung itu. Bahwa Engkau memandang kami berharga karena itu Engkau memberikan hidup-Mu Tuhan sebagai gantinya atas dosa kami. Karena Engkau melihat bahwa kami ini berharga. Dan satu hal yang kami percaya, bahwa kami dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tidak perlu khawatir Tuhan akan apa yang akan kami makan, minum, atau akan kami pakai pada hari ini maupun hari esok. Karena kami tahu Engkau adalah Allah kami yang setia, Bapa kami yang baik, yang akan terus setia memelihara kehidupan kami. Biar setiap kami yang memberi, pasti kami akan menuai. Setiap kami yang menabur, pasti kami akan menuai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selama memberi Bapak Ibu, persembahan Bapak Ibu Saudara bisa diberikan secara langsung di tempat ini, secara tunai, maupun bisa ditransfer melalui rekening gereja yang sudah tertera di layar. Selamat memberi. Dan Bapak Ibu Saudara, dari tempat ini tidak akan henti-hentinya kita terus menyatakan our mission statement, misi, pernyataan misi kita dan mengapa kita ada, bahwa gereja ini ada, bahwa saudara Bapak Ibu Saudara ada, itu untuk satu hal sebenarnya. We exist to honor God. Kita ada hanya untuk menghormati Tuhan. Dan bagaimana kita menghormati Tuhan? Kita menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus. Oke? Gereja dan pelayanan kampus yang seperti apa? Gereja dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh dan bertanggung jawab secara sosial. Oke? Clear? Di mana kita melakukannya? Di setiap bangsa. Oke? Dan untuk supaya misi itu dapat terlaksana, kita mempunyai nilai-nilai. We have core values. Kita memiliki nilai-nilai inti untuk kita lakukan, untuk kita resapi, untuk kita menjadi bagian terus dalam kehidupan kita setiap hari. Nilai inti yang pertama adalah Lordship, ketuhanan Yesus Kristus. Bahwa gereja ini percaya, bahwa kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas gereja ini. Yesus Kristus adalah Tuhan atas hidup bagi setiap orang yang ada dalam gereja ini. Dan nilai inti yang kedua adalah bahwa kita menghargai orang terhilang. Karena itu kita memiliki nilai evangelism, kita menginjil, kita memberitakan kabar baik. Selanjutnya kita menghargai pertumbuhan rohani, bahwa setiap orang harus menjadi murid Kristus, bukan hanya sekedar menjadi anggota gereja, tetapi we will make sure bahwa setiap orang yang ada dalam gereja ini menjadi murid Kristus. Dan selanjutnya kita menghargai, we have core values leadership. Kita menghargai nilai kepemimpinan, bahwa kita percaya bahwa setiap orang akan memimpin hidupnya dan at least one person to Jesus. Memimpin hidupnya dan memimpin orang lain kepada Kristus. Dan kita memiliki nilai family, keluarga, bahwa kita menghargai hubungan satu sama lain. Hubungan sebagai hubungan saudara, keluarga jasmani maupun hubungan keluarga rohani. Bahwa kita tidak akan mengorbankan keluarga kita demi kesuksesan pelayanan yang sementara. Amin. Dan Bapak Ibu ada beberapa informasi buat kita. Dua informasi penting, bahwa Bapak Ibu Saudara akan terus didorong, let's join life group. Mari bergabung dalam life group, kita bertumbuh bersama-sama sebagai satu komunitas. Ada students, single, professional, dan family. Bapak Ibu Saudara yang belum join bisa menghubungi saya ataupun staf gereja yang ada. Bisa ke Brian atau Yulia. Okay? Dan informasi selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak di bawah 2 tahun dan ingin bergabung dalam kelas toddler di bawah, diharapkan untuk didampingi, untuk mendampingi anak-anaknya yang gabung di kelas toddler. Oke, yang umurnya under 2 years old, di bawah 2 tahun sampai dengan 2 tahun. Oke, demikian informasi buat kita semua, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Mari kita sambut pembicara Bapak Niko Manampiring. Tes mic. Oke. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Pastikan kita tetap bersuka cita, amin. Kenapa kita bersuka cita? Karena kita punya Allah yang hidup, amin.
kita punya Allah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Kita punya Tuhan bukan Tuhan yang lemah, tapi Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa. Amin. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Leopold serta tim kepemimpinan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membagikan firman Tuhan pagi hari ini. Suatu kehormatan dan sukacita saya boleh lagi membagikan firman Tuhan pagi hari ini. Mari katakan samping kiri kanan saudara, katakan Tuhan kita hidup, Tuhan kita dahsyat. Amin. Baik saudara, minggu ini kita akan melanjutkan seri khotbah yang sama dengan judul The Underrated. Mereka yang kurang dikenal, kurang diperhatikan, tapi mereka dipakai Tuhan untuk melengkapi atau menggenapi rencana Tuhan, rencana keselamatan Tuhan bagi orang-orang yang dekat dengan mereka maupun bagi bangsa mereka. Dan seri The Underrated ini telah dibuka oleh Pastor Rivo yang berbicara mengenai seorang yang bernama Ehud, si Kidal. Dia dipakai Tuhan dan dengan keberaniannya Ehud mengalahkan musuh bangsanya, yaitu Raja Eglon. Dia membunuh Raja Eglon dan dia bahkan memimpin bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Kemudian pada hari Jumat, Jumat Agung, Pastor Leopold melanjutkan seri ini dengan judul atau berbicara mengenai Yusuf dari Arimatea. Dia seorang majelis Sanhedrin atau majelis sinode sekarang ya. Dia telah menjadi percaya secara diam-diam kepada Tuhan Yesus. Dan sewaktu Yesus mati, dia dengan iman, dengan keberanian, dengan kerelaan hati, dia datang untuk meminta supaya Yesus dikuburkan secara layak di pekuburan miliknya. Dan itu juga menggenapi nubuatan dari Nabi Yesaya bahwa Yesus akan dikubur di antara orang jahat. Kemudian minggu yang kemarin, minggu lalu, pas perayaan Paskah, Pastor Pak Calvin membagikan mengenai perempuan-perempuan yang mengunjungi kubur Yesus. Perempuan-perempuan ini adalah perempuan yang setia mengikuti Yesus kemanapun pelayanan Yesus. Dan mereka begitu mengasihi Yesus, sehingga waktu Yesus mati dan dikuburkan, mereka orang yang pertama untuk pergi mengunjungi kubur Yesus. Dan mereka mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Mereka yang menjadi pertama melihat kebangkitan Yesus. Perempuan-perempuan ini yang secara sosial tidak dianggap, dan mereka dipakai Tuhan untuk menjadi saksi kebangkitan Yesus. Menjadi orang pertama juga yang memberitakan kebangkitan Yesus. Minggu ini kita akan belajar tentang seorang gadis muda
gadis muda Israel yang melayani istri Naaman. Minggu ini saya memberikan judul From Zero to Hero. Gadis sederhana yang menjadi misionaris buat Naaman. Saya undang kita bangkit berdiri, dan sebelum kita membaca firman Tuhan yang terdapat di 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kesempatan yang baik, yang indah. Kau telah pertemukan kami di tempat ini, beribadah bersama, memuji, menyembah-Mu. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Engkau. Kami mohon, biar Kau hadir di tengah kami, Kau membuka mata hati kami, memberikan pewahyuan, pencerahan bagi kami, sehingga kami mengerti kehendak Engkau. Kami berdoa biar setiap mereka yang membutuhkan pertolongan daripada Engkau, Tuhan, Engkau datang melawat mereka, menjamah apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami berdoa, kami bawa pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5. Saudara bisa buka gadget saudara, tapi saya juga menampilkan ayat-ayat di depan. 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5. Sebenarnya ayat ini panjang, tapi saya membatasi sampai ayat 5. Ayat yang pertama, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikel emas dan 10 potong pakaian. Silakan dulu Bapak Ibu. Seri The Underrated, mereka yang kurang dikenal. Di sini kita akan belajar bagaimana seorang yang sederhana, seorang yang bahkan punya masa lalu yang kelam, punya tragedi masa lalu, tapi dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat seorang panglima perang yang bernama Naaman. Di ayat yang pertama, itu dikisahkan mengenai Naaman. Naaman ini, dia seorang panglima Raja Aram, panglima kerajaan Aram. Sudah tahu kerajaan Aram ini ada di atau bertetangga dengan kerajaan Israel. Dia ada di utara kerajaan Israel. Sekalipun mereka bertetangga, tapi mereka tidak dalam keadaan baik-baik saja.
Mereka sering berperang. Dan sejarahnya kerajaan Aram ini adalah gabungan dari kota-kota yang ada di Syria yang bergabung, sebagian besar bergabung menjadi kerajaan Aram dengan ibu kotanya Damaskus. Dan sampai sekarang ibu kota Syria itu, sampai sekarang Suriah itu Damaskus ibu kotanya. Dan Israel dengan ibu kotanya Samaria. Kemudian di ayat pertama juga diceritakan bahwa Raja Aram ini orang terpandang di hadapan tuannya, orang yang dihormati, orang yang dikagumi oleh tuannya. Bukan hanya dikagumi, bukan hanya dihormati, tapi dia juga disayangi oleh tuannya, oleh Raja Aram ini. Yang keempat, dikatakan melalui dia Tuhan memberikan kemenangan pada orang Aram. Kenapa Tuhan memberikan kemenangan pada orang Aram, bukan pada orang Israel? Karena saat itu bangsa Israel berbalik daripada Tuhan. Mereka menyembah berhala. Sehingga Tuhan memakai bangsa lain untuk menghukum atau mendisiplinkan bangsa Israel. Yang kelima dikatakan dia seorang pahlawan bangsa Aram. Jadi bukan hanya disayangi, dihormati oleh Raja Aram, tapi dia juga terkenal dan disayangi, dihormati oleh rakyat, oleh bangsa Aram saat itu. Kalau saudara kita lihat poin 1 sampai 5 ini, kita melihat bahwa orang ini sungguh luar biasa. Amin. Dia seorang yang sukses, seorang yang kaya, dia punya segala sesuatu. Dia hormati di mana-mana. Tetapi ada masalah besar yang Naaman ini alami, yaitu dia menderita sakit kusta. Sakit kusta ini membuat dia sangat menderita. Orang yang terkena sakit kusta itu karena bakteri lepra yang menyerang jaringan syaraf kulit. Sehingga orang yang terkena lepra, kulitnya akan timbul gumpalan-gumpalan putih atau kemerahan dan membuat menjadi lemah anggota tubuhnya itu. Bahkan mati rasa. Jadi mati rasa, kulitnya itu tidak bisa merasakan sentuhan atau pengaruh-pengaruh iklim, dan itu sangat menyiksa Naaman atau semua orang yang terkena sakit kusta, karena dia bisa menyebabkan kelumpuhan bahkan sampai kepada kematian. Sakit kusta ini tidak seorang pun yang bisa menyembuhkan. Tentu sebagai seorang panglima, sebagai seorang yang berpengaruh, dia bisa dan pasti dia sudah berusaha untuk pergi ke tabib-tabib terkenal dengan segala macam pengobatan. Mungkin juga dia sudah datang kepada dewa-dewanya, menyembah dewa, memohon kesembuhan, tapi tidak pernah terjadi perubahan. Sakitnya tetap ada, bahkan bertambah parah. Ini membuat dia sangat sedih, akan membuat dia putus asa. Saudara, selanjutnya di ayat 2 diceritakan seorang gadis muda Israel. Tidak disebutkan namanya, hanya disebut perempuan muda. Tapi saya percaya sekalipun namanya tidak tercatat, pasti ada sesuatu yang istimewa dalam diri anak perempuan ini. Ada sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh anak ini.
Yang kedua, dia seorang tawanan. Suatu gerombolan tentara Aram keluar berperang, mereka menyerbu desa tempat gadis ini. Sudah tahu biasa pada zaman itu ada apa? Mereka berlaku barbar. Biasa mereka membakar semua rumah-rumah di sana, merampok semua harta benda, bahkan membunuh orang-orang di kampung itu. Tidak diceritakan apakah orang tua dari gadis ini dibunuh atau menjadi tawanan juga. Jadi dia dipaksa untuk dibawa ke kerajaan Aram untuk menjadi budak di sana. Yang ketiga, dikatakan dia seorang gadis muda yang belum pengalaman, tapi sudah dipisahkan dari kaum keluarganya. Yang keempat, dia dipaksa menjadi pelayan, menjadi hamba, menjadi budak dari istri Naaman. Tapi saudara, apa yang dilakukan oleh gadis ini? Sewaktu dia mengetahui bahwa Naaman, tuannya ini sakit lepra, dia katakan kepada istri dari Naaman, sekiranya tuanku, yaitu Naaman, menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Perempuan ini dengan keberanian iman, dia menyampaikan bahwa ada nabi yang dipakai Tuhan yang sanggup menyembuhkan penyakit Naaman. Dan hal ini disampaikan oleh Naaman juga kepada Raja Aram. Dan Raja Aram katakan, oke, kamu dengan senang hati, dengan sukacita, karena ada suatu harapan yang timbul bagi Naaman dan raja itu karena dia mengasihi Naaman. Kamu silakan pergi, sekaligus membawa persembahan bagi orang yang akan menyembuhkan kamu. Ada 10 talenta perak, ada 6.000 sikal, dan kalau saya konversi ke rupiah, sekitar 70 miliar. Ya, kalau beli bakso itu terlalu banyak. Tapi ternyata saudara, persembahan ini tidak diterima oleh Elisa. Ternyata kasih karunia itu tidak bisa dibayar. Kasih karunia itu diberikan cuma-cuma. Nah, singkat cerita, Naaman dan rombongannya pergi menghadap ke Elisa. Tapi yang bertemu dengan dia bukan Elisa, hanya pelayan Elisa yang datang dengan pesan dari Elisa supaya Naaman mandi ke sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan apa respon Naaman? Dia marah, dia kecewa. Ternyata saudara, apa yang menjadi penyebab dia sakit kusta? Kemungkinan karena ada kesombongan dalam dirinya. Kenapa saudara? Karena dia orang yang terkenal, dia orang yang dipuji-puji oleh bangsanya, oleh raja sendiri. Dan itu membuat dia menjadi sombong. Sudah ada kisah Nebukadnezar, dia seorang raja yang berhasil, bahkan semua kerajaan tunduk kepadanya. Dan suatu saat dia
katakan semua ini, kerajaan ini adalah kepunyaan saya, semua karena kekuatan saya. Dan saat itu juga dia dihukum, dia diasingkan menjadi seperti binatang. Ada juga raja Israel, saya lupa namanya. Pada awalnya dia sukses, dia berhasil. Dia mengalahkan musuh-musuhnya, tapi kemudian dia menjadi sombong. Dia mempersembahkan korban di rumah Tuhan yang bukan menjadi tugasnya, tapi tugas para imam. Dan sewaktu imam menegur dia, Nabi menegur dia, dia marah. Dan akibatnya timbul seketika penyakit kusta. Bahkan sampai akhir hidupnya dia mati dengan penyakit itu. Saudara, ternyata Tuhan bukan hanya mau menyembuhkan penyakitnya, tapi Tuhan juga mau berurusan dengan karakternya. Tuhan mau berurusan dengan kesombongannya. Tapi akhirnya Naaman mau rendah hati dengan usul pelayan-pelayan. Dia mau diterima, dia mau mandi di Sungai Yordan. Ayat 14 katakan, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Wow. Mujizat terjadi. Segala daya upaya dia telah lakukan, tapi dia tidak pernah berhasil. Segala kekayaan, pengaruhnya tidak bisa menolong dia. Tapi sewaktu dia mandi di Sungai Yordan, mujizat terjadi. Dia dibebaskan dari penyakit. Dia dibebaskan dari ketakutannya, dari segala beban yang menghimpit dia selama bertahun-tahun. Akhirnya dia menjadi bebas dari sakit kusta ini. Dan dikatakan, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Itu suatu deklarasi imannya bahwa tidak ada Allah lain. Dia sudah coba Allah-Allahnya sendiri, tidak berhasil. Tapi sewaktu dia melihat kuasa Tuhan, dia katakan bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Dan ayat 17 katakan, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Wow. Dia mengalami suatu pertobatan. Dia hanya mau menyembah Allah Israel. Satu-satunya Allah yang hidup dan berkuasa. Saudara, dari cerita ini, apa yang kita bisa pelajari, khususnya dari gadis muda ini? Yang pertama, gadis muda ini menang dari masa lalunya yang kelam. Saudara, tidak mudah seorang bisa menang dari masa lalunya sewaktu dia menghadapi tragedi yang menyakitkan. Dia dipisahkan dari kaum keluarganya. Dia mengalami ketidakadilan. Dia mengalami pemaksaan. Dia menjadi tawanan. Kan sampai saat itu pun dia menjadi budak. Mungkin awalnya sulit. Mungkin awalnya dia kepahitan. Dia kecewa. Dia bisa kecewa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan dia mengalami penderitaan itu? Dia bisa kecewa kepada tuannya. Seorang panglima musuh. Dia bisa kecewa. Mungkin juga Naaman. Nah, dia seorang panglima, dia juga yang memimpin peristiwa di mana
kampungnya dibakar dan dia ditawan. Dia bisa kepahitan kepada orang yang ada di sekitarnya, bahkan kepada Tuhan. Tapi saudara, gadis muda ini, dia menerima kasih Tuhan. Sewaktu Tuhan mencurahkan kasih-Nya, amin, dia hatinya terbuka. Sehingga hatinya yang sakit, hatinya yang pahit bisa dipulihkan. Dia bisa mengampuni tuannya. Dia bisa menerima keadaannya. Sudah banyak orang yang punya banyak talenta, yang punya banyak potensi. Tetapi akhirnya potensi itu hancur karena mereka tidak bisa melupakan masa lalu. Mereka terus menyimpan luka-luka dalam hatinya. Banyak penjahat-penjahat yang sewaktu ditanya, mereka adalah korban dari masa lalu. Mereka korban dari penderitaan yang mereka alami. Orang yang terluka cenderung akan melukai orang lain. Tapi gadis ini, dia merdeka, dia bebas dari masa lalu yang kelam. Sehingga dia bisa berbelas kasihan. Dia bisa peduli terhadap penderitaan tuannya. Karena tidak mungkin dia bisa berbelas kasihan kepada tuannya. Amin. Kalau dia masih menyimpan sakit hati, kepahitan. Mungkin waktu dia dengar, dia tahu DP tuan ini, Naaman ini sakit kusta, mungkin dia kapok ngana, katulang ngana, gara-gara ngana kong kita menderita. Tapi ya terjadi, gadis ini dia mengasihi tuannya, dia peduli dengan penderitaan yang dialami tuannya. Itu yang Yesus lakukan buat kita. Amin. Di atas kayu salib Yesus katakan, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang aku lakukan, apa yang mereka lakukan. Dia sudah mati bagi kita sewaktu kita masih berdosa. Itu kasih Yesus. Dan itu yang dimiliki oleh gadis ini. Yang ketiga, dia tetap punya iman kepada Tuhan, sekalipun dia ada di negeri asing. Amen. Dia bisa kompromi dengan penyembahan-penyembahan berhala yang ada di sana. Bangsa itu menyembah berhala, dari rajanya sampai pada semua rakyat menyembah berhala. Tapi dia tetap memelihara imannya. Imannya tidak terkontaminasi dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Banyak orang Kristen yang imannya menjadi luntur sewaktu mereka jauh dari komunitas orang percaya. Tapi orang ini, gadis ini, dia tetap memelihara imannya. Yang keempat, gadis ini bukan hanya punya iman dalam hati, tapi dia berani membicarakannya. Dia speak up imannya. Saudara, iman tanpa perbuatan itu mati. Gadis ini, dia berani berbicara. Sekalipun dia hanya hamba biasa, sekalipun dia minoritas, dia berani berbicara imannya. Dia percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa Naaman pasti bisa disembuhkan. Saudara, poin yang kelima dari rangkaian cerita ini, bahwa Tuhan mencari orang yang sederhana, orang yang biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Tuhan mencari orang yang mau. Orang yang mau percaya, orang yang mau taat, yang mau bertindak. Itu yang Tuhan cari.
iman dan belas kasihan dari gadis muda ini menggerakkan hati Tuhan untuk mencurahkan kuasa dan kasih-Nya pada Naaman. Saudara, luar biasa saudara. Bahkan di Injil dikatakan, di Lukas 4 ayat 27 katakan, dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Bangsa Israel bangsa pilihan Tuhan. Tapi mereka berpaling daripada Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala lain. Hati Tuhan ingin memulihkan. Tapi iman mereka sudah bukan kepada Tuhan mereka. Sudah kepada berhala-berhala mereka. Jadi, saudara, iman dan belas kasihan itu yang menggerakkan hati Tuhan. Firman Tuhan di 2 Tarik 16 katakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati kepadanya, untuk melimpahkan kuasanya, melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Ada banyak orang yang sakit di Israel. Ada banyak orang yang menderita. Tapi Tuhan tidak menjawab masalah mereka. Tuhan tidak menjawab kebutuhan mereka. Tapi Tuhan menjawab apa, saudara? Tuhan menjawab iman. Waktu dia melihat bahwa ada seorang gadis muda yang beriman kepadanya, yang punya belas kasihan, maka Tuhan mencurahkan kuasanya. Tuhan mencurahkan kasih-Nya melalui gadis muda ini. Saudara, mungkin ada masalah, ada pergumulan saudara. Mungkin doa-doa saudara. Tapi kalau kita berdoa tanpa iman, maka semua itu sia-sia. Karena Tuhan menjawab iman. Tuhan melihat iman. Apakah ada iman di bumi? Apakah ada iman di tempat ini? Kesana Tuhan akan mencurahkan kuasanya. Tuhan akan mencurahkan mujizatnya. Amin. Kita bisa belajar dari gadis muda ini. Dia orang yang biasa-biasa, bahkan mengalami penderitaan. Tapi Tuhan bisa memakai dia menjadi orang yang luar biasa, yang membawa Naaman kepada kesembuhan, bahkan keselamatan jiwa. Tidak cukup hanya sampai di mujizat kesembuhan, tapi sampai kepada keselamatan jiwa. Itulah kehendak dan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Kau. Kami percaya Tuhan bahwa Kau hadir di tengah kami dan kuasa Engkau senantiasa bekerja di tengah setiap orang-orang yang mau percaya kepada Engkau, yang mau sungguh-sungguh berharap kepada belas kasihan Engkau. Kami berdoa Tuhan, biar kami belajar bagaimana iman dan kasih dari gadis muda ini. Biar kami menjadi orang-orang yang penuh dengan iman, yang penuh dengan kasih kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Sehingga kami boleh menjadi saluran kuasa dan saluran kasih Engkau bagi orang lain. Kami boleh menjadi pahlawan-pahlawan yang membawa jiwa-jiwa ini kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun masa lalu kami, apapun status kami, Engkau tidak melihat itu Tuhan. Tapi Engkau melihat hati kami yang mau dipakai oleh Engkau,
yang mau percaya dan bertindak akan apa yang Kau katakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Mari jemaat semuanya kita bangkit berdiri. Yes, Lord. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita mengagungkan nama Tuhan. Bahwa benar begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Bantu kami Tuhan untuk mengasihi setiap orang yang ada dalam hidup kami Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk penuh dengan kasih-Mu. Bantu kami Tuhan untuk berdiri, bahkan melangkah, untuk berani memberitakan Injil-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk seperti perempuan muda tadi Tuhan, untuk tetap berdiri di apapun masalah kami Tuhan, apapun masa lalu kami Tuhan. Bantu kami untuk berdiri bersama-Mu Tuhan. Iman kami tetap bertumbuh di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Bahwa benar kuasa-Mu yang lebih besar. Thank you Lord, thank you Jesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong.
Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau selalu berada bersama dengan kami setiap musim kami. Terima kasih akan penyertaan Engkau Tuhan. Jemaat, saya ingin baca dalam Ulangan 31 ayat 8 dikatakan demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Janji Tuhan, Dia selalu berada bersama dengan kita. Dia akan memberi engkau kekuatan. Dia akan memberi engkau keberanian untuk dapat percaya, dan dengan diberikan iman kepada engkau, diberikan kemampuan untuk engkau tetap berdiri dan percaya mengandalkan Dia di dalam setiap musim yang ada dalam kehidupanmu, di dalam nama Yesus. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bisnismu di dalam nama Yesus. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan ke atas hidupmu di dalam nama Yesus. Pulanglah, damai sukacita Tuhan menyertai engkau di dalam nama Yesus. Amin.